Selamat pagi semua. Hari ini kita masuk lagi topik kita di pertemuan yang ke-11, di mana di pertemuan yang ke-11 ini kita belajar uji data dua sampel tidak berhubungan. Kalau di pertemuan 10 kita sudah belajar uji data dua sampel berhubungan. Jadi apa maksud daripada uji data dua sampel tidak berhubungan? Maka ini digunakan untuk menguji dua kelompok data yang tidak berhubungan atau disebut di sini adalah sampel atau datanya bebas. Maka di pertemuan yang ke-11 ini di sini kita menggunakan uji namanya uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney U gitu ya. Jadi apa maksud daripada uji Mann-Whitney ini? Ini digunakan untuk menguji dua kelompok data yang tidak berhubungan dengan menggunakan yang namanya peringkat data. Jadi di sini di pertemuan yang ke-11 ini kita tetap membuat yang namanya ranking atau peringkat data, di mana yang kita ranking itu adalah mulai data terkecil atau terendah. Itu maksud daripada Mann-Whitney U. Kita lihat di sini contoh gitu ya. Akan diuji apakah ada perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pakai AC dengan tanpa AC. Jadi kita akan melihat kira-kira ada nggak perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pakai AC dengan tanpa AC gitu ya. Oke. Maka ada data di bawahnya. Oke, ada di sini kita buat ada kelas. Kelasnya pakai AC dan tanpa AC. Sedangkan nilainya kita buat ada di sini dia. Yang pakai AC ada 4 orang dan yang tanpa AC juga ada 4 orang. Maka dari sini apa yang ditanya gitu ya. Yang pertama kita olah dengan SPSS, yang kedua kita buat hipotesa. Yang ketiga nanti kita akan mencari nilai Z-nya secara manual atau menggunakan rumus. Dan yang keempat kita akan membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah kita akan buktikan di Microsoft Excel-nya. Oke. Kita lihat caranya adalah ini langkah-langkahnya di dalam SPSS gitu ya. Sebelum kita buat langkah-langkahnya, maka yang pertama adalah pastikan SPSS-nya juga sudah aktif gitu ya. Kita aktifkan SPSS-nya. Oke. Baru di sini kita rancang datanya atau kita buat dia variabelnya. Ya, kita tunggu gitu ya. Oke. Maka di sini ini kita cancel aja. Baru kalau ada ini kita close, jawab no. Oke. Maka kita masuk ke bagian variable view. Maka di variable view ini kita ketik di sini adalah kelas. Tipe datanya numerik, desimalnya kita buat 0. Sedangkan values-nya 1 kita buat di sini adalah 1 tadi pakai AC. Oke. 1 pakai AC. Yang kedua adalah tanpa AC. Tanpa AC. Seperti ini. Kalau sudah kita okekan, baru di sini ada namanya nilai. Ada nilai. Kita buat desimalnya adalah kita buat di sini 0. Oke. Kemudian kita isi datanya. Oke. Di sini kita buat tadi 1, sini 1, 1, 1, baru 2, kita buat 2, 2, 2. Untuk nilainya, oke, kita lihat nilainya. Oke. Di mana nilainya yang pertama adalah 90, 80, 60. 90, oke. 80 ada di sini 60. Oke. Yang berikutnya nilainya adalah 75, 85, 70. 75, 85, oke, 70. Baru yang terakhir adalah 95 dan 65. 95 dan di sini adalah 65. Oke.
Ini datanya sudah kita ketik, maka selanjutnya adalah kita olah dengan SPSS-nya. Bagaimana caranya? Oke, silakan diperhatikan. Yang pertama kita klik dari menu Analyze. Oke, baru kita pilih di sini Non-Parametric Test. Baru kita pilih yang namanya To Independent Sample. Kalau yang kemarin adalah To Relate Sample, maka di sini ada namanya To Independent Sample. Oke. Di sini ada namanya Test Variable List. Kita masukkan variabel yang diuji. Dalam hal ini adalah variabel nilai. Oke, kita masukkan. Baru di bawahnya ada namanya grouping variabel. Kita tandai kelas, baru kita masukkan ke bagian grouping variabel. Oke. Kalau sudah, baru kita klik dia yang namanya tombol define group. Di sini grup 1, maka kita buat dia untuk kelasnya tadi, value-nya kelas ada dia 1 yang pakai AC, sedangkan 2 adalah tanpa AC. Kalau sudah, kita continue. Oke. Dan kita pastikan pada bagian test type-nya, kita pilih di sini adalah main with new. Oke, kita pilih di sini adalah main with new-nya. Kita checklist. Oke. Kalau sudah, kita okekan. Ini dia. Oke, maka inilah hasil dari pengolahan data kita dengan SPSS menggunakan metode main with new gitu ya. Ada di sini kita lihat untuk ada namanya sum of rank yang pakai AC dan tanpa AC. Ada juga di sini min of rank-nya, ada dia N. Baru ada namanya sini nilai U-nya adalah 7. Sedangkan nilai Z-nya adalah minus 0,289. Dan untuk simpangan nilai signifikannya itu adalah 0,773. Jadi dari mana ini semua dapat? Maka kita akan buktikan nanti dengan menggunakan yang namanya rumus secara manual. Oke. Itu dia langkah yang pertama. Oke. Langkah pertama tadi. Oke, maka inilah dia langkah dari SPSS-nya. Yang berikutnya kita masuk langkah yang kedua. Oke. Di langkah yang kedua ini kita akan membuat yang namanya hipotesa. Untuk hipotesanya ada dua bunyinya. Yang pertama ada dia H0, baru ada dia H1. Oke. Kalau dia H0 gitu ya. Kalau dia H0, di sini dia diawali dengan kata tidak. Maka di sini dia H0 ini adalah tidak ada perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pakai AC dan tanpa AC, artinya nggak ada perbedaan nilainya. Sedangkan H1 itu ada perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pakai AC dan tanpa AC, artinya bisa jadi nanti yang mahasiswa belajar pakai AC nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang belajar tanpa AC. Itulah kira-kira hipotesa daripada yang namanya kasus kita. Yang ketiga, kita akan mencari yang namanya nilai Z. Kita akan cari nilai Z-nya. Maka rumusnya di sini Z sama dengan U dikurang N1 kali N2 dibagi 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Jadi di sini ada namanya 2 dan 12. Ini adalah ketentuan daripada rumus Z-nya. Maka N1 itu adalah banyak data kelompok 1, sedangkan N2 banyak data kelompok 2. Berarti N1 adalah yang pakai AC, sedangkan N2 adalah tanpa AC. Baru R1 itu adalah total ranking kelompok 1, R2 adalah total ranking kelompok 2. Sedangkan untuk U itu adalah kita akan mencari nilai U untuk U terkecil.
Kita lihat untuk mendapatkan nilai JT ini yang pertama kita akan cari nilai U-nya. Dan untuk mendapatkan nilai U kita harus cari dulu yang namanya ranking daripada data kita. Oke. Maka kalau kita ingin mencari nilai U, rumusnya adalah ada di sini karena dua kelompok maka ada U1 dan U2. Oke. U1 rumusnya N1 kali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R1. Sedangkan N2 itu adalah N1 kali N2 ditambah N2 kali N2 tambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R2. Oke, jadi sekarang tugas kita adalah bagaimana cara membuat ranking di data kita ini. Oke, kita lihat. Oke, ini ada data kita. Maka kita buat rankingnya dari ranking yang paling kecil. Jadi yang paling kecil data kita 60. Setelah 60 ada namanya 65. Oke, ada 65. Ini ada 65 ya. Oke, baru 70. Baru 75. Baru ada di sini 80. Oke. Ada 85. Baru di sini 90. Baru 95. Maka si 60 ini ranking 1. Ini ranking 2, ini ranking 3, ini ranking 4, ini ranking 5, ini ranking 6, ini ranking 7, dan ini ranking 8. Oke, maka kita lihat, dari sini bisa kita cari yang pertama ada namanya sum of rank, yang kedua ada namanya mean of rank. Oke. Maka kita buat dia sum of rank, total ranking untuk kelompok 1, atau kita buat di sini R1. Jadi R1 itu adalah kelompok yang pakai AC, maka rankingnya tadi yang ini saya bagi 2, maka 7 tambah 5 tambah 1 tambah 4, hasilnya adalah 17. Sedangkan yang tanpa AC ini 6 tambah 3 tambah 8 tambah 2, totalnya adalah 19. Maka dapatlah dia R1 17, sedangkan R2 adalah 19. Berikutnya kita akan mencari nilai rata-rata mean of rank-nya. Dari mana dia X1 itu adalah total ranking dibagi banyak data. Maka di sini X1-nya ini X2, oke. X1 sama dengan 17 dibagi 4, hasilnya adalah 4,25, sedangkan X2 adalah 19 dibagi 4, totalnya adalah 4,75. Kira-kira seperti itulah mencari total ranking dan rata-rata ranking dari data ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai U-nya U1 dan U2. Oke. Kalau dilihat dari data kita ini, ya kebetulan data kita adalah sama-sama 4, banyak datanya ini 4, dan ini adalah sebanyak 4 juga, berarti N1 4, N2 adalah 4. Baru total ranking 1, ini adalah 17, total ranking 2 adalah 19. Kita masukkan ke rumus gitu ya, maka di sini, oke, untuk U1 kita cari, U1 sama dengan N1 4, N2 4, berarti 4 kali 4 ditambah 4 dikali 4 tambah 1 dibagi 2 dikurang 17. Oke, hasilnya adalah 4 dikali 4 16, berarti 16 ditambah 20 bagi 2 kurang 17. Oke, maka hasilnya 16 tambah 10 dikurang 17, maka hasilnya adalah 9. Yang kedua ada namanya di sini U2 gitu ya. U2 itu adalah 4 kali 4 ditambah 4 dikali 4 tambah 1 dibagi 2 dikurang 19. Oke. Maka U2 sama dengan 16 ditambah 20 dibagi 2 dikurang 19, itu hasilnya 16 tambah 10 dikurang 19 itu adalah 7. Jadi U yang kita gunakan adalah si 7. Inilah yang menjadi U kita, yaitu 7. Kenapa? Karena U2 lebih kecil dibandingkan U1.
kita sudah dapat nilai U dan nilai R-nya, maka sekarang kita masukkan dia ke rumus Z-nya gitu ya. Apa rumusnya? Kita lihat tadi. Z sama dengan U dikurang N1 kali N2 dibagi 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Maka Z sama dengan 7 dikurang 4 dikali 4 dibagi 2 dibagi akar dari 4 dikali 4 dikali 4 ditambah 4 tambah 1 bagi 12. Oke. Maka Z sama dengan 7 dikurang 16 dibagi 2 dibagi akar dari 16 dikali 9 dibagi 12. Oke. Kita lihat 16 dibagi 2 adalah 8. Maka Z sama dengan 7 dikurang 8 dibagi 144 ini didapat dari 16 kali 9 dibagi 12. Maka minus 1 dibagi akar dari 144 dibagi 12 adalah 12. Maka minus 1 dibagi akar dari 12 adalah 3,464. Maka kalau kita bagikan, hasilnya itu adalah minus 0,289. Jadi nilai Z di rumus manual sama dengan nilai Z dengan yang kita olah di SPSS-nya. Itu dia untuk nilai Z. Yang berikutnya kita buat nomor 4. Yaitu nomor 4 adalah buatlah keputusan atau kita buat keputusan. Maka keputusannya ini kita lihat berdasarkan nilai signifikan. Jika signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Oke. Jika signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Tadi nilai signifikan kita di output SPSS-nya adalah 0,773. Jadi 0,773 dibandingkan dengan 0,05, maka H0 diterima. Kenapa H0 diterima? Karena nilai signifikan itu lebih besar. Kalau dia H0 diterima, maka keputusannya adalah, kita buat di sini bunyi H0 adalah tidak ada perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pakai AC dan tanpa AC. Kira-kira seperti itu keputusannya nomor 4. Oke, yang terakhir kita kerjakan di Microsoft Excel-nya. Oke, kita buka dulu Microsoft Excel, baru kita kopikan datanya. Oke, ini datanya. Maka di sini kita akan mencari yang pertama adalah, oke, kita cari dulu yang pertama N1, N2, R1, R2, U1, U2, dan Z. Kalau kita ingin mencari banyak data, maka rumusnya sama dengan count. Count buka kurung, kita sorot data kita yang ini, oke. Ini dia, kalau sudah tutup kurung kita enter. Maka dia sebanyak 4. Sedangkan N2 sama juga, count, buka kurung, kita sorot lagi datanya, oke. Enter, maka dia 4. Sedangkan R1 total ranking 1 kita buat sum buka kurung, oke. Kita sorot data yang ini, kita enter. Oke, baru kita buat lagi sum buka kurung, kita sorot data yang kedua, kelompok 2, kita enter. Oke. Yang berikutnya kita akan mencari nilai U1-nya. Bagaimana caranya, Kak? Oke. Maka ini dia U1 sama dengan, tadi rumusnya adalah N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R1. Maka N1 kita ada di sel B11,
N2 dia di B12, sedangkan untuk R1 adalah di B13. Maka di sini rumusnya sama dengan B11 kali B12 ditambah B11 dikali B11 tambah 1 bagi 2 dikurang B13. Itu dia untuk U1. Untuk U2 sama dia, tinggal yang diganti adalah R2-nya gitu ya. B11 kali B12 tambah B12 dikali B12 tambah 1 bagi 2 kurang B14. Sama dia, hasilnya nanti dapat yang namanya 7. Oke. Untuk nilai Z-nya, ini nilai Z-nya, maka Z sama dengan U dikurang N1 kali N2 dibagi 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 bagi 12. Jadi nilai U kita ada di B16. Maka di sini sama dengan buka kurung B16 dikurang B11 dikali B12 dibagi 2 tutup kurung dibagi akar itu adalah SQRT. Maka SQRT buka kurung B11 dikali B12 dikali buka kurung B11 tambah B12 tambah 1 tutup kurung dibagi 12 baru ditutup kurung pertama. Maka kalau kita enter hasilnya adalah minus 0,289. Kita lihat di outputnya apakah sama. Ini hasilnya minus 0,289. Oke, jadi seperti itulah mengerjakan SPSS yang ke-11. Oke, itu dulu untuk hari ini. Silakan dipraktekkan nanti. Kalau ada kendala boleh nanti ditanya. Terima kasih. Selamat pagi.